Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-soli ya semuanya, kita ketemu lagi dan belajar lagi di tema 7 perkembangan teknologi, subtema teknologi produksi pangan, pembelajaran kedua. Sudah siap untuk belajar? Nah teman-teman, Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-temannya ingin melihat proses pengolahannya. Nah, tadi Dayu dan teman-temannya ingin melihat bagaimana cara proses pembuatan bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto akan dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan lebih dari 2 bulan. Nah, teman-teman, ayo kita berlatih. Kumpulkan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Jadi, paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut dengan paragraf. Kalau tadi dalam bacaan tadi ya, dalam bacaan pembuatan bandeng presto. Ada beberapa buah paragraf pada teks bandeng presto. Ya, jawabannya ada 3 paragraf. Setelah kalian tadi menemukan ada 3 paragraf dalam bacaan pembuatan bandeng presto, nah sekarang kita melengkapi informasi yang diperoleh dari bacaan bandeng presto. Informasi yang pertama, bandeng presto dimasak menggunakan, dalam bacaan tadi bandeng presto dimasak dengan menggunakan panci presto. Sedangkan informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi, ya betul, yaitu menjadi lunak. Teks bandeng presto menceritakan tentang, yaitu pembuatan bandeng presto. Informasi ketiga menentukan daya tahan ikan. Nah, jadi tadi kalau di plastik biasa ikan hanya tahan 5 hari, tapi kalau di dalam plastik kedap udara ikan akan bertahan sampai 2 bulan. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang banyak anak yang sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Nah, teman-teman, kita simak video berenang yang akan disampaikan oleh Ustadz Indra mengenai bagaimana cara berenang.
samping ke. Nah, tekuk ya. Masuk, dorong lagi. Nah, nengok samping. Dorong lagi. Nengok samping. Nah. Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya renang adalah salah satu cabang olahraga yang biasa disebut dengan olahraga air atau biasa juga disebut dengan olahraga akuatik ya, karena pelaksanaannya yaitu di air. Nah, anak-anak, sebelum kalian melakukan berenang, pastikan kalian melakukan pengenalan air terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kalian harus tahu tentang kedalaman kolam ya. Jadi kolamnya ini tinggi atau dalam atau pendek, itu kalian harus tahu supaya aman, karena berenang sendiri bisa jadi menyenangkan juga bisa jadi sangat berbahaya ya. Ketika kalian harus mengetahui dulu kemampuan diri kalian bisa renang atau belum. Nah, kalau misalnya belum renang, sebaiknya kalian renang di kolam yang dangkal atau yang pendek. Kalau kalian sudah bisa berenang, maka kalian baru boleh berenang di tempat yang dalam. Sebaiknya kalian cari informasi terlebih dahulu, kolam yang dangkal mana, kolam yang dalam di sebelah mana. Ya, untuk keamanan kita semua ya. Oke, yang kedua yaitu kalian harus menaati peraturan atau tata tertib yang ada di kolam. Dilarang lari-lari di tepi kolam ya. Kemudian juga dilarang melompat ya, sangat berbahaya juga, apalagi biasanya anak-anak itu sering salto-salto. Nah, juga ada kejadian yang sampai kejedok kepalanya, sampai bocor ya, sampai gegar otak dan sangat menyeramkan lagi ya. Maka dari itu kita harus taat dan menaati tata tertib yang ada di kolam renang. Menggunakan baju berenang ya, menggunakan celana renang ya. Terus kemudian menggunakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan ketika kalian belum bisa berenang. Coba ada ke sini. Nah, kalian bisa menggunakan alat bantu yang ini pelampung papan namanya ya, terbuat dari plastik. Ya, ini untuk melatih gerakan kaki gaya bebas bisa, gerakan kaki gaya dada juga bisa. Gunakan untuk latihan gaya punggung, ditaruh dada untuk tidur juga bisa. Nah, yang ini ya namanya pool boy atau pool put. Ya, ini juga bisa digunakan untuk latihan berenang ya. Oke, baik, itu perawatan yang dibutuhkan dalam berenang ya. Jangan lupa juga pakai kacamata renang ya anak-anak, karena di dalam air itu kita harus fokus, mata kita juga harus lihat di bawah air, jadi tidak merem, jadi biar tidak nabrak orang ya, atau nabrak tembok kalau sudah sampai ya. Kemudian jangan lupa juga kalau memang diperlukan pakai cap ya. Cap ini buat penutup kepala, apalagi yang perempuan, biar waktu berenang gini bebas, mungkin berenang gaya dada, rambutnya nggak menutupi mata ya. Apalagi kalau gaya bebas miring, rambutnya masuk di mulut, mengganggu pernapasan ya. Baik, sekarang
Nah, tadi kalian telah melihat video tentang bagaimana cara berenang yang baik yang diajarkan yang telah disampaikan oleh Ustadz Indra. Nah, sekarang gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Jadi jika kalian berenang, kita pergunakan alat bantu seperti pelampung dan lain sebagainya yang bisa menjaga atau membuat kita tetap mengambang saat berenang. Nah teman-teman, kita coba amati beberapa alat pelampung sebagai berikut ya. Ada namanya baju lengan, ada namanya rompi renang, terus ada papan luncur dan juga ban untuk berenang. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada, tangan memegang papan luncur untuk atau ban, posisi tubuh berada di atas permukaan air, kaki bergerak sambil mengayuh, lakukan secara berulang. Seperti yang tadi di dalam video yang Ustadz Indra sampaikan, bagaimana cara berenang yang baik. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang, Dayu ingin belajar berenang, Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun cara mereka menikmati yang berbeda. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya, kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan lainnya. Coba kalian amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-temannya. Di situ ada bolu pisang, terus susu rasa stroberi. Nah, di situ semuanya merupakan bahan hasil pengolahan teknologi pangan. Jadi seperti bolu pisang itu berarti pengolahan hasil dari pangan seperti pisang yang dijadikan bolu ataupun yang lainnya. Coba teman-teman tuliskan di buku tematik kalian yaitu makanan apa yang paling kalian sukai. Nah, di sini ada beberapa mengenai makanan yang ini hanya contoh, misalkan ya ada sosis, kornet, susu bubuk. Nah, semua jawaban ini terserah dari teman-teman ya, kesukaan dari teman-teman sendiri apa makanan kesukaannya. Nah, dari penjelasan tadi mengenai keberagaman makanan, apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Dan apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Coba teman-teman diskusikan bersama ayah atau bunda di rumah ataupun dengan temannya, kemudian buatlah jawaban yang paling tepat. Misalkan di sini contoh jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitar ternyata ada yang sama, ada yang berbeda. Berarti setiap orang itu memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, jika sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi teman-teman, keberagaman apapun ya. Kalau di sini kita berbicara tentang keberagaman makanan, dan itu merupakan pencerminan dari pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Alhamdulillah kita sudah selesai di pembelajaran kedua tema 7 perkembangan teknologi subtema 1 teknologi produksi pangan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.